Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di minggu ini kita akan mempelajari tentang latar belakang dan dasar hukum KLHS. Jadi kajian lingkungan hidup strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program. Nah, KLHS sering didefinisikan sebagai KRP. Jadi di perkembangannya gitu ya, KLHS dimulai dari tahun 1988 ya, belum ada istilah KLHS. Kemudian di tahun 90-an adanya istilah KLHS. Nah, sebelum KLHS digunakan, ada dalam lingkungan proyek gitu ya, untuk mengendalikan dampak lingkungan, sebelum KLHS diciptakan adalah adanya AMDAL. Jadi karena AMDAL tidak cukup untuk mengendalikan perubahan lingkungan akibat dampak dari pembangunan, maka pengendalian itu harus dilakukan dalam kewilayahan berbentuk kebijakan rencana program. Jadi tidak dalam skala proyek, tetapi lebih ke level penerapan di atas proyek, yaitu level program, rencana, dan kebijakan. Kebijakan sendiri merupakan peta jalan atau roadmap dengan tujuan tertentu, prioritas pilihan, peraturan, dan mekanisme untuk mengimplementasikan tujuan. Kemudian rencana sendiri adalah prioritas, pilihan, dan langkah-langkah untuk alokasi sumber daya berdasarkan ketersediaan dan kesesuaiannya mengikuti sektor terkait dan kebijakan global. Kemudian program sendiri berarti agenda yang sudah diatur dengan spesifikasi, aktivitas, dan investasi program dalam kerangka kebijakan dan rencana yang relevan. Sehingga dalam KRP ini lebih ke pengambilan keputusan sebelum atau ke wilayah yang lebih luas. Nah, berbeda dengan AMDAL yang hanya berbentuk proyek, sementara KRP sendiri memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian untuk proyek sendiri adalah rencana yang terperinci, skema atau desain kegiatan pembangunan meliputi pekerjaan konstruksi dan implementasi dari kebijakan atau tujuan perencanaan. Nah, kemudian ilmuwan-ilmuwan salah satunya adalah Thyssen 2001 adalah KLHS, ahli KLHS dari Belanda. Jadi dia mengkaitkan, menganalisis gitu keterkaitan antara instrumen perlindungan untuk keberlanjutan yang berpotensi untuk kondisi pembangunan yang lebih baik. Apakah dengan diterapkannya KLHS ini pembangunan atau keadaan lingkungan menjadi lebih positif. Kemudian KLHS yang hanya berbasis dengan AMDAL terbukti tidak memadai atau tidak bisa
mengendalikan dampak yang terjadi di lingkungan akibat pembangunan. Sehingga metode AMDAL ini yang hanya menilai dampak-dampak dari proyek-proyek ini diklaim tidak cukup untuk membuat sebuah rencana strategis. Sehingga di tahun 96 Maria Partidario mengenalkan KLAS untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, kemudian mulai diimplementasikan sekitar tahun 2007 hingga 2012. Nah, beberapa metode KLHS yang digunakan di tahun 2007 awal-awal KLHS ditetapkan gitu ya. Model KLHS ini semakin lama semakin menunjukkan evolusinya atau memiliki perubahan. Yang dari awalnya itu KLHS terpisah dalam sebuah keputusan, kemudian menjadi proses paralel dalam pengambilan keputusan, kemudian menjadi proses integrasi dalam pengambilan keputusan, jadi sama-sama dilakukan seperti itu, kemudian menjadi model keputusan yang terpusat. Jadi yang dimaksud di sini adalah KLHS ini bersifat lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan budaya perencanaan. Jadi tidak hanya dari keputusan tercetak, tetapi menjadi kerangka kerja dalam aktivitas kunci yang akan dilakukan dalam proses sebuah pembangunan berkelanjutan. Oke, jadi ini KLAS ini berbeda dengan AMDAL ya. AMDAL adalah kajian dampak pembangunan terhadap lingkungan, sementara KLAS adalah kajian kondisi lingkungan yang dapat menciptakan konteks untuk pembangunan. Jadi dalam konsep ini, lingkungan dipandang sebagai konsep terintegrasi yang bertujuan untuk keberlanjutan. Sehingga AMDAL itu hanya jangka pendek, kemudian kalau KLAS untuk jangka panjang. Jadi kalau menurut diagram ini, AMDAL adalah kajian dampak pembangunan terhadap lingkungan, sementara KLAS adalah kajian dampak dengan melakukan hal yang sama, mengkaji dampak pembangunan terhadap lingkungan, hanya saja berbeda objek, yaitu KRP. Nah, KLAS berbasis strategis, mengadaptasi konsep, mendorong perlakuan yang lebih baik terhadap lingkungan, dan bagaimana kita dapat terus melakukan pembangunan tanpa merugikan lingkungan. Jadi lingkungan ini kan punya nilai ekonomi di masa mendatang yang jangka panjang, kemudian sehingga dalam pemanfaatannya tidak boleh mengabaikan sisi lingkungan. Jadi tetap konsep pembangunan berkelanjutan ini tetap diadop oleh KLHS seperti itu. Nah, beberapa konsep dasar KLHS, yang pertama adalah konsep strategi. Jadi strategi ini adalah sarana yang dikehendaki untuk mencapai tujuan jangka panjang yang didorong oleh visi yang mengakomodasi jalur pada keadaan yang berubah. Oke, strategi selalu dikaitkan dengan tujuan jangka panjang, dan strategi adalah cara untuk mencapainya melalui jalur keberlanjutan, karena untuk jangka panjang maka banyak ketidakpastian, tidak dapat diidentifikasi dan dipastikan apa yang terjadi. Nah, itulah tantangan yang perlu diselesaikan dalam pembuatan strategi.
Oke, ya ini adalah ilustrasi yang digambarkan oleh Milsberg, memberikan gambaran bagaimana biasanya kita membuat rencana untuk memilih strategi yang diharapkan untuk diimplementasikan. Tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa banyak strategi yang tidak terwujud, banyak alasan yang membuat atau menyebabkan hal itu terjadi. Kemudian karena adanya pemangkasan biaya mungkin yang telah diimplementasikan pihak lain, kemudian tidak menjadi prioritas dan lain sebagainya. Dan pada saat yang bersamaan muncul strategi baru yang pada agenda sebelumnya tidak direncanakan. Jadi seperti konsep KLAS tadi ya, jadi strategi ini harus bersifat fleksibel untuk mengakomodasi perubahan dalam proses yang dinamis. Itu ketika kita menetapkan sebuah strategi ternyata di tengah-tengah gitu ya terjadi perubahan yang tidak bisa direncanakan sebelumnya. Nah, ini adalah yang membuat strategi itu harus bersifat fleksibel. Oke, seperti yang dikatakan oleh Milsberg itu ya akan ada muncul strategi baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Maka kita harus berpikir strategis. Kita harus kreatif, mengalir atau fleksibel, menyadari kompleksitas. Kita harus berpikir dalam sistem karena terkait satu sama lain dan perlunya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Jadi kita harus mengubah model mental kita dari pemikiran linier menjadi pemikiran sistemik. Jadi ini mengintegrasikan lingkungan pada saat menentukan strategi ini akan membantu perumusan jalur berkelanjutan daripada melihat dampak dari kebijakannya. Gitu ya. Nah, ini adalah tujuan atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB untuk diterapkan atau menjadi dasar pembuatan strategi dan kebijakan yang diterapkan di nasional. Pembangunan berkelanjutan sendiri adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Nah, aspek keberlanjutan ini pada dasarnya kan tadi ada 3 konsep ya, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nah, sebuah 3 konsep ini pada dasarnya adalah sebuah konsep terpadu dari irisan antara kepentingan dan inisiatif dari aspek ekologi, sosial, dan ekonomi.